Ketika kita berbicara mengenai kehendak Tuhan, ini berarti berfokus pada pemahaman kalau Allah berdaulat untuk menentukan segala sesuatu yang akan terjadi. Dengan kata lain, tidak ada yang terjadi di luar kedaulatan kehendak Allah. Seringkali kita mencari kehendak Tuhan, terutama ketika kita berada dalam situasi yang sulit. Kita bertanya-tanya, apa yang akan kita alami? Apakah Allah menginginkan kita berada di tempat ini? Satu hal yang perlu kita terapkan, yaitu ketika kita ingin mengetahui kehendak Allah bagi hidup kita harus menaati apa yang dinyatakan Tuhan dalam kitab suci. Itu berarti kita mengikuti perintahnya. Halo sahabat yang baik, kembali berjumpa di dalam program Terang Kasih. Kita sudah saksikan tadi dalam video pembuka bagaimana seringkali kita suka bingung antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan ya. Nah, hari ini tema kita adalah kehendak Tuhan yang di surga terjadi di bumi. Sahabat yang baik, mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa ya. Bapa, kami percaya hari ini Kau sudah mengajarkan kami untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan kami hidup dalam kehendak-Mu. Biarlah hari ini Kau membuka hati kami, buka juga pikiran kami, biarlah setiap firman yang kami terima ini membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya, sahabat yang baik, kita mau baca dalam Matius 6 ayat 9-10 versi TPT ya. Demikian firman Tuhan. Berdoalah seperti ini. Bapa kami yang di dalam alam surgawi. Biarlah kemuliaan namamu menjadi pusat setiap persimpangan kehidupan kami. Nyatakan kerajaan-Mu dan jadikan setiap tujuan-Mu digenapi di bumi sama seperti digenapi di surga. Inilah kehendak, kerinduan, dan isi hati Bapa di surga untuk kita, anak-anaknya yang dikasihinya. Ya. Dan inilah juga doa Bapa kami yang diajarkan Yesus ya kepada kita semua murid-muridnya ketika berdoa kepada Bapa, yaitu supaya kehendaknya di surga terjadi di bumi. Wah, luar biasa ya. Artinya supaya manifestasi dari realitas kerajaannya di surga itu dan setiap tujuan-tujuannya di surga itu terjadi dan dikenapi, dipenuhi juga di bumi. Amin ya. Nah, bayangkan di surga itu tidak ada penyakit. Amin. Ya. Tidak ada kutuk. Ya. Tidak ada kemiskinan, tidak ada kekurangan, tidak ada kesedihan, tidak ada yang buruk, dan tidak ada yang negatif. Jadi yang ada di surga itu adalah kasih, damai, sejahtera, sukacita, kebaikan, kelimpahan, kebahagiaan, kemenangan, kehidupan yang sehat, yang terjamin dan yang positif. Dan Bapa di surga
ingin, saya rasa sangat ingin ya, amin. bahwa semua itu terjadi di bumi. Amin. Wow, bayangin ya, kalau Iya. itu terjadi di bumi, hidup kita dahsyat banget ya. Itu kehendak Allah ya. Iya, berarti kan sebetulnya kehendak Bapa tuh kepingin yang baik tuh terjadi untuk kita. Amin. Oleh karena itu sebagai orang percaya dan sebagai anak-anaknya yang dikasihinya, kita jangan hidup, jangan berespon, dan jangan mengikuti, jangan berpegang, jangan berpatokan juga ya. Bahkan jangan dibatasi dan jangan percaya dengan fakta yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, dan yang ada di sekitar kita juga gitu ya. Iya. Nah, amin ya, sebab fakta itu bukanlah kebenaran. Amin, dia katakan Fakta bukanlah kebenaran. Ya. Ya. Dan kenapa? Sedangkan kebenaran itu adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Bapa yang di surga. Yaitu segala sesuatu yang sesuai dengan apa kata Tuhan, janji Tuhan dan firman Tuhan. Jadi Yesus adalah kebenaran. Amin. Ya, karena Yesus adalah firman yang hidup. Selama Yesus melayani dan hidup di dunia, Yesus tidak dibatasi oleh fakta yang ada. Amin. Ya, karena yang dihadapi Yesus itu situasinya yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa di surga ya. Oleh karena itu meskipun Yesus menghadapi fakta bahwa dia melihat ada orang yang sakit kusta, ada orang yang sakit pendarahan 12 tahun ya, ada orang yang buta loh sejak lahir juga ya, dan orang-orang yang lumpuh sampai 38 tahun, bahkan 5.000 orang laki-laki yang membutuhkan makanan yang sedang kelaparan itu ya. Tetapi kebenarannya adalah Yesus tidak berespon berdasarkan fakta yang ada, yang dia lihat, bahkan yang dia dengar di bumi. Ya. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini yaitu dalam Markus 7 ayat 37. Dikatakan demikian. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin. Nah, sahabat yang baik, firman Tuhan ini mengatakan bahwa selama Yesus melayani di bumi, Yesus menjadikan segala-galanya baik ya. Bahkan dikatakan mereka takjub ya. Amin. Kata takjub ternyata gini, wah model seperti ini belum pernah nih dilihat, kira-kira gitu. Nah, Belum itu pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Nah, hal itu terjadi untuk kita ya. Jadi Yesus menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Jadi kita harus percaya nih ya, mengerti dan juga menyadari bahwa fakta bukanlah kebenaran. Kebenaran adalah kehendak Tuhan yang di surga terjadi di bumi, yaitu Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Amin. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Tertulis dalam Matius 7, 26 dan 27. Mari kita akan buka Alkitab kita dan kita akan baca firman Tuhan ini ya. Demikian firman Tuhan ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita membangun rumah kehidupan kita itu, yaitu kehidupan pribadi kita, keluarga kita, bisnis kita, karier kita, dan segala aspek kehidupan kita. Ini seperti kita sedang membangun sebuah rumah ya. Nah, orang yang bodoh akan membangun di atas pasir, yaitu prinsip-prinsip sistem cara-cara dunia. Jadi fondasi yang dipakai itu bukan prinsipnya Tuhan, seperti dengan uang, harta, kekayaan, kedudukan, kepentingan sendiri, penampilan, popularitas, dan lain-lain. Maka ketika datang hujan, banjir, dan badai, pasti akan hancur.
Jadilah orang yang bijaksana. Amin ya. Apakah orang bijaksana? Yang membangun segala aspek kehidupan kita di atas fondasi batu yang kokoh, yaitu dengan kita mendengar, mentaati, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih. Dan hari ini temanya adalah kehendak Tuhan yang di surga terjadi di bumi. Nah, sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk ya. Kita akan bacakan ya DM-nya ini ya. Dari @joshua.cool90 ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Saya sering menyaksikan Terang Kasih RTV dan saya sangat ngefans dengan Bapak Agus dan Bu Mala. Terima kasih Yosua. Tuhan berkati Yosua ya. Ya. Dan juga dengan firman yang dibagikan, saya ingin bercerita bahwa saya ini bukan Kristen dari lahir. Saya ini baru beberapa tahun menjadi Kristen. Namun saat ini saya merasa iman dan kerajinan saya kepada Tuhan sudah mulai kendor dan memudar. Tidak seperti awal saya menjadi orang percaya. Mengapa bisa seperti itu ya? Tolong kuatkan saya dan saya harus bagaimana? Gitu ya. Ya, saya ngerti Yosua ya. Memang di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, orang percaya ya hidup ya begitu ya. Kadang-kadang sepertinya kayaknya wah apa berapi-api itu sekarang kok seperti itu ya keadaannya apa tawar atau apa ya. Gitu ya. Kita ngerti Yosua ya. Mungkin dari kamu sayang. Iya, kadang-kadang ketika kita dalam perjalanan kehidupan kita dengan Tuhan, mungkin kita menghadapi masalah macam-macam ya. Menghadapi masalah macam-macam dan kadang-kadang masalah dan semua problem yang kita alami dan kita lihat itu mengganggu ya, mengganggu kesadaran kita juga. Kepekaan dan fokus kita kepada Tuhan karena sudah terlalu melihat faktanya ternyata seperti ini nih. Jadi akhirnya yang sukacita kita ketika kita bersama Tuhan, doa dan sebagainya sepertinya mulai kendor ya karena kita terlalu sibuk ingin membereskan masalah kita dan fokus kepada masalah yang ada untuk kita bisa menyelesaikannya. Padahal kalau kita ambil contoh di dalam Daud ya, ketika dia dalam masalah justru dia datang kepada Tuhan. Malah berapi-api dia. Malah berapi-api, dia percaya bahwa Tuhanlah penolong. Hanya Tuhan yang membuat dia merasa puas, bahagia dan selalu ada dalam jaminan. Gitu, jadi Joshua supaya hari ini ada lebih simpel ya jawabannya ya. Gini aja, belajar bersyukur setiap hari deh. Jangan ini, kok hari ini begini. Bersyukur aja Yosua. Ketika Yosua terus bersyukur jadi gaya hidup, pasti hari-harimu akan indah dan luar biasa ya. Yuk kita doain. Bersyukurnya tentang apa? Bersyukur dari yang kecil-kecil. Bangun tidur, masih bisa bangun, masih sehat. Itu kita syukuri. Tuhan, terima kasih hari ini aku sehat, aku tidak sakit atau kita hari-hari kita misalnya di pekerjaan kita bersyukur masih ada pekerjaan. Jadi bersyukur dari hal-hal yang sehari-hari kita. Nah itu Yosua akan membangkitkan satu sukacita ya. Nah, kita doain Joshua ya. Kita doakan Joshua ya. Bapak kami berdoa buat Joshua, biarlah hari-harinya diberi gairah, diberi semangat, dan biarlah Roh Kudus memimpin Joshua dan mengajar Joshua untuk selalu bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ya berkati Joshua, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah ini ada lagi DM ini, kita mau baca ya. @andisjournal ya. __ ya kita mau bacakan ya. Saya bacakan. Halo Terang Kasih RTV, saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan saat ini. Saya sedang diambang kebingungan mengenai agama yang saya anut. Tapi sedari saya kecil, saya tertarik mempelajari agama Kristen. Ingin bersekolah di sekolah, bersemangat tentang Natal, dan ingin mengunjungi gereja. Setelah saya besar pun orang tua saya tidak pernah membiarkan saya memilih agama saya sendiri. Lalu saya bertemu dengan seseorang yang membawa saya lebih dekat
dengan agama Kristen. Amin. Saya jadi menyukai lagu-lagu rohani dan saya pernah mengikuti ibadah kebaktian ketika ada kerabat dia yang meninggal. Hati saya tidak pernah merasa sedamai itu. Amin. Ya. Bagaimana saya harus menghadapi ini? Ya. Ya, Ya, terima kasih buat kesaksiannya, terima kasih, Andi. Luar Andi. biasa ya. Ini kan satu hal yang sangat pribadi ya. Mungkin dari Pribadi, kamu bisa ya. ini, sayang. Jadi pengenalan kita akan Tuhan Ya. itu sangat pribadi, ya. Karena kita adalah manusia yang diciptakan Free will punya pilihan ya. mempunyai pilihan Iya. dan mempunyai keputusan secara pribadi. Dan itu nggak bisa dipaksa ya. Dan Iya. tidak bisa dipaksa, bahkan Tuhan sangat menghargai setiap Iya. keputusan kita. Iya. Silakan. Ya. Ya, nah oleh karena itu Andi, biarlah hari ini dengan keputusanmu ini fokus saja udah gitu Iya, ya. fokus pada Tuhan, Fokus pada apa yang Tuhan, Tuhan ya. panggil, Tuhan taruh di hati. Iya, dan yang kedua yang penting sekarang adalah perubahan hidup Andi sendiri ya. Iya. Biarlah orang mengenal Andi bukan soal agamanya Iya. ya, tapi lebih kepada buahnya ya. Bagaimana kehidupan Andi setelah mengenal Tuhan jadi Kristen dan orang melihat buahnya itu ya. Iya. Karena kita diajarkan untuk apa, hidup dalam kasih ya. Saling menghargai, Saling menghormati orang saling- lain. Nah, itu yang paling penting. Dan kenapa? Karena Tuhan ingin supaya di dalam setiap hubungan itu juga kita bisa jadi berkat seperti itu Iya. ya. Jadi Andi, terima kasih buat kesaksiannya luar biasa ya. Kami mau menguatkan Andi ya. Biarlah hari-hari ini fokus untuk hidup dalam kasih dan fokus untuk hidup juga di dalam kebenaran ya. Itu akan membuat hidup kamu akan semakin dekat dengan Tuhan. Yuk, kita berdoa buat Andi ya. Iya. Biar menguatkan Andi ya. Mungkin dari kamu doakan saya. Bapak, terima kasih untuk saudara kami Andi, dan kami bersyukur Tuhan bahwa setiap kami diciptakan dengan satu pengenalan secara pribadi dengan Engkau. Dan kalau saat ini saudara kami Andi, Tuhan mempertanyakan banyak hal di sini, kami percaya Engkau sendiri yang akan membuka jalan yang lebih lagi. Dan biarlah setiap keputusan yang diambil oleh Andi adalah bijaksana. Iya. Sehingga mendatangkan satu damai sejahtera baik bagi keluarga, baik bagi sekitarnya. Dan terlebih dari itu biarlah Andi nanti menjadi satu kesaksian, satu berkat yang indah bagi sekelilingnya, khususnya bagi keluarganya. Biarlah mulai hari ini Roh Kudus pimpin Andi, bahwa Andi terus, Tuhan saudara kami Andi ini bahwa terus untuk melangkah di dalam pimpinanmu, dalam kebijaksanaan dan kebenaran yang daripada Engkau. Terima kasih Bapak untuk saudara kami yang terkasih ini, biarlah ke depan hatinya terus diteguhkan oleh damai sejahtera yang Kau taruh di dalam dirinya, sehingga ia melakukan segala sesuatu dan keputusannya dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Engkau. Terpujilah bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati Amin. Andi Tuhan ya. berkati Andi. Terima kasih ya. Nah, hal-hal apa nih saat ini yang harus kita ingat gitu ya, supaya kita dapat mengalami bahwa kehendak Tuhan yang di surga boleh terjadi di bumi dalam hidup kita. Amin. Yang pertama, kita harus percaya bahwa kehendak, kerinduan, dan isi hati Bapa di surga adalah supaya kehendak yang di surga terjadi di bumi. Artinya supaya manifestasi dari realitas kerajaannya yang di surga dan setiap tujuannya yang di surga terjadi, digenapi, dan dipenuhi di bumi. Jadi kalau realitas di surga itu adalah kasih, damai sejahtera, sukacita, kelimpahan, dan kemenangan, maka realitas itulah yang terjadi di bumi dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Amin. Nah yang kedua, kita harus percaya bahwa fakta bukanlah kebenaran. Nah ini penting ya, fakta bukanlah kebenaran. Sedangkan kebenaran adalah kehendaknya yang di surga terjadi di bumi. Yaitu segala sesuatu yang sesuai dengan apa kata Tuhan,
yang sesuai dengan janji Tuhan dan firman Tuhan itulah yang terjadi di bumi ya. Jadi ketika kita berpikir, berespon, bertindak dan berkata-kata sesuai dengan kebenaran yaitu firman Tuhan, maka kita sedang memindahkan nih semua realita yang ada di surga terjadi di bumi. Amin. Nah, yang ketiga, kita harus percaya bahwa ketika kita berpikir, berespon, bertindak, dan berkata-kata sesuai dengan kebenaran, yaitu firman Tuhan, maka sistemnya Tuhan yang di surga itu yaitu kuasa, otoritas, dan realitas yang di surga akan bekerja untuk mengubah atau mentransform semua realitas yang ada di bumi. Bahwa Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Amin. Nah sahabat yang baik, apakah selama ini engkau dibatasi oleh fakta yang ada? Situasi yang ada, kondisi yang ada, sehingga engkau menjadi takut, khawatir, stres, tertekan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Nah sahabat yang baik, saat ini biarlah kita percaya bahwa fakta bukanlah kebenaran. Jadi percayalah bahwa saat ini kehendaknya yang di surga terjadi di bumi dan terjadi dalam segala aspek kehidupanmu. Bahwa Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Amin. Mari kita datang kepada Dia. Allah yang baik, yang menjadi Bapa kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab hanya Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Bapa, kami bersyukur, kami percaya dan kami deklarasikan bahwa semua kehendak, realita, rencana, dan tujuan Bapa yang di surga terjadi dan digenapi di bumi dalam segala aspek kehidupan kami. Bahwa Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Saat ini juga kami percaya dan kami deklarasikan yang sakit disembuhkan, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, yang lemah menjadi kuat, yang berkekurangan menjadi kelimpahan, yang buruk menjadi baik, dan yang mati dibangkitkan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima
kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.